Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Sekarang tanggal 13 Februari, jam 11:24 siang di New York. Nah, saya tertarik untuk membuat video karena hmm, ada eh, teman saya mengatakan bahwa di Indonesia sekarang lagi musim healing-healing, Pak. Saya bingung, healing? Emang healing kenapa gitu? Karena healing saya pikir lepas dari trauma, lepas dari apa gitu ya. Namanya healing berarti menyembuhkan gitu. Ternyata healing itu yang dimaksud adalah jalan-jalan. Pak. Ini sekarang gantinya jalan-jalan itu bahasa kerennya namanya adalah healing. Ya, dia bilang kenapa kok healing? Karena sama aja dengan penyembuhan. Karena kalau kita hidup dalam kehidupan sehari-hari itu kita tuh sudah menderita, Pak. Rutinitas kantor, ya banyak beban kehidupan, hidup ini makin ruwet, makin kita nih makin rapuh ya. Jadi kita nih makin rapuh Pak sekarang. Jadi kena sosmed, kena teman kantor, terkena gosip. Kalau dulu cuman gosip-gosip ya teman-teman deket aja sekarang, wih netizen pun ganas-ganas ya. Jadi karena kita sekarang mudah sekali kondisi sosialnya kita tuh rapuh sekali, mudah sekali untuk menderita, dikit-dikit ngegas, maka kita perlu yang namanya healing. Ya, oke, very very good. Ini istilahnya sangat-sangat bagus, healing ya. Ya, benar. Karena itu healing. Oke, healing yang dimaksud bagaimana? Oh, healing itu artinya kita pergi di luar tempat rutinitas. Ya, sama seperti jalan-jalan lah ya. Sebenarnya ini sama kok dengan jalan-jalan lah ya. Sama aja. Jadi kita pergi ke pantai, ke gunung, ke resort, ke hotel bintang 5. Pokoknya supaya kita bisa keluar sementara dari apa namanya? Dari rutinitas ya. Karena rutinitas inilah yang menyebabkan kita menjadi menderita. Betul? Nah, lalu kemudian polanya kita berpikir gini, kita berpikir apakah ini benar-benar menjadi solusi bagi semua keruwetan hidup kita? Ya, apa benar kalau kamu sudah melakukan healing akan menjadi solusi yang tokcer, yang manjur, yang pas buat menghadapi kita punya penderitaan? Jawabannya, iya sih, yes, bisa sih ya. Tapi itu cuma sementara. Oke, kenapa demikian? Kenapa healing itu sebenarnya bukan satu-satunya solusi dan apakah melakukan healing itu adalah salah? Mari kita bahas di kesempatan kali ini. Saya akan memberikan sedikit sharing tentang healing ini dari sisi pandang spiritual. Oke, begini ceritanya. Oke, pikiran ya. Siapa sih sebenarnya butuh healing adalah pikiran. Ketika kamu who you really are teridentifikasi dengan pikiran, ya, teridentifikasi dengan pikiran, maka kamu berpikir bahwa saya equal mind. Karena itu pertanyaan tentang who am I adalah satu hal yang sangat sakral. Kita mesti tanyakan dulu. Nah, balik lagi. Apa yang terjadi ketika saya teridentifikasi dengan pikiran, maka saya berpikir bahwa saya adalah pikiran. Nah, kalau saya sudah berpikir saya adalah pikiran, maka saya akan seperti apa yang menjadi sifat dari pikiran. Betul? Saya mewakili atau saya menjalankan atau saya meresapi, saya mengamini, mengiyakan segala sesuatu yang menjadi sifat dari pikiran. Karena saya berpikir bahwa saya adalah pikiran, maka saya juga berlaku seperti pikiran. Paham? Nah, apa sebenarnya sifat dari pikiran? Ya, perhatikan, pikiran ini gunanya untuk apa sih? Pikiran ini gunanya adalah untuk mendeteksi kondisi eksternal, ya. Experience external world atau reality ya. Ini. Oke. Reality. Mengalami kondisi di luar. Ya, jadi tanpa lewat pikiran kita nggak bisa mengalami kondisi di luar. Kalau kita mengalami gangguan, ya maka cara kita mengalami kondisi di luar akan terganggu juga. Jadi kalau pikiran kita terganggu,
maka cara kita mengalami realitas di luar pun juga akan terganggu. Jadi fokusnya pikiran kemana? Ke eksternal. Betul sekali, namanya dia adalah sebuah tools untuk membuat kondisi eksternal menjadi nyata. Paham? Ya, jadi pikiran ada sebuah apa? Tools. Tools. Kok salah-salah terus. Tools, ya, T-O-O-L-S. Sebuah alat. Jadi pikiran itu tidak hidup. Oke. Pikiran itu adalah sebuah program, sebuah tools. Karena itu Anda tidak bisa mengatakan pikiran itu jahat. Tidak bisa. Anda bisa mengatakan pikiran bajingan. Pikiran saya ini tidak terdidik. Bukan. Ini cuma sebuah tools. Tools berarti ini adalah program. Sama persis seperti Microsoft Excel. Sama persis seperti Microsoft Word. Sama seperti program komputer lainnya. Ya, hanya karena program Anda tidak jalan bukan berarti Microsoft Excel itu bajingan. Enggak. Ya, Microsoft Excel disuruh ngitung misalkan, disuruh nge-zoom, ya, zoom, S-U-M. Suruh zoom, ya, suruh ngitung, suruh jumlah nih semua nih. Ada segini tolong dijumlah semua. Anda tidak tahu cara masukkan rumusnya, Anda salah kasih perintah, maka hasilnya adalah error. Betul? Tidak sesuai dengan apa yang Anda mau. Pertanyaannya, apakah Microsoft Excel itu sentimen sama Anda? Ya, mungkin karena agama saya berbeda dengan yang dimau sama Excel sehingga hasilnya error. Nggak ada. Ya, program is just a program. Penuhi bahasa pemrogramannya, maka Anda akan dikasih. Jadi kalau ini error, yang salah adalah pemrogramnya. Dia tidak tahu caranya untuk mengoperasikan. Sampai sini, bisa diikutin? Oke, lanjut ya, lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kalau pikiran tugasnya untuk fokus pada eksternal. Sehingga kalau sekarang kamu mengalami keruwetan, ya, mengalami ruwet, ya nih, sekarang kamu mengalami hidupmu rumit ya, rumit gitu ya, dalam kenyataan sekarang ini. Nah, maka solusinya adalah kita ingin lepas dari ini, kita ingin menjadi bahagia. Di mana-mana, namanya ruwet itu ya pasti yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Kan sama seperti kalau sekarang saya lapar, ya saya pengen makanan. Kalau saya haus, ya saya pengen minum. Betul? Jadi ada solusinya. Ada yang dimau. Nah, sekarang karena mind yang menjadi bos, bukan kamu, mind yang menjadi bos, maka mind akan membuat sebuah persyaratan, ya, akan membuat conditioning, ya, akan membuat sebuah persyaratan, teman-teman. Sebuah apa? Sebuah syarat. Ya, kalau kita bahasa Indonesianya namanya sebuah syarat. Supaya kamu bisa mencapai bahagia. Jadi mind ada di sini. Bos, gak segampang itu kali. Ya, mau bahagia? Iya sih, kita mau. Tapi penuhi dulu syarat saya. Nah, semua syarat ini biasanya akan terjadi di eksternal. Namanya pikiran. Pikiran hanya bisa mengakses satu hal yang eksternal. Bagi pikiran, eksternal itu lebih nyata daripada internal. Karena itu kalau sekarang Anda sedang melekat pada pikiran, eksternal itu lebih nyata daripada yang internal. Ya. Nah, karena itulah kamu supaya bisa jadi bahagia, kondisi eksternal harus dirubah. Jadi, syaratnya adalah ubah kondisi eksternalnya. Ya, inilah dasar pemikiran kenapa kamu melakukan healing. Betul? Kenapa? Karena saya mau bahagia. Ruwet, Pak, hidup saya sudah. Saya mau bahagia. Supaya kamu bahagia bagaimana? Saya mau pergi ke pantai, Pak. Saya mau naik gunung, Pak. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri. Boleh? Saya mau tidur hotel bintang 5. Boleh? Ya, boleh-boleh aja. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya. Kita lanjutkan. Setelah kamu sudah pergi ke hotel bintang 5, sudah pulang, sudah healing 3 hari, uangnya udah habis, udah healing 3 hari, pulang kembali kerja lagi. Berapa lama kamu akan segera ruwet lagi? 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, ya I don't know ya. Tapi pasti akan segera menjadi ruwet lagi sehingga kamu butuh healing lagi. Ruwet lagi, healing lagi. Ruwet lagi, healing lagi. Sehingga kamu sekarang depend on eksternal. Jadi kebahagiaan kamu sekarang tergantung dari kondisi. Bisa diikutin? Kenapa bisa begitu? Karena yang menjadi bos adalah pikiranmu. Kamu membiarkan pikiranmu menjadi bos untuk mendapatkan kebahagiaan. Padahal faktanya nih,
Kenyataannya, apa iya kamu akan bisa eh, kamu hanya akan bisa bahagia kalau kondisi eksternal terpenuhi? Apa iya? Renungkan itu. Apa iya saya hanya akan bisa bahagia lewat satu jalur aja, yaitu saya punya mobil mewah, yaitu utang saya lunas, yaitu tabungan saya 10 miliar, yaitu saham saya naik, yaitu bla 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 ya. Apa iya that's the only way? Ya, ingat, mind menciptakan sebuah kondisi. Jadi mind ini juga bisa meng-create kebahagiaan. Jadi ketika bosnya adalah pikiran, maka dia juga bisa menciptakan bahagia versi pikiran. Nah, ini dia ya. Jadi menurut pikiran, kamu akan bahagia kalau uang kamu banyak. Kamu akan bahagia kalau kamu healing. Kamu akan bahagia kalau kamu keluar negeri. Kamu akan bahagia kalau itu adalah conditioning, persyaratan. Renungkan. Kalau kamu bisa merenungkan ini, kamu bisa keluar dari pikiran. Renungkan begini. Apa iya itu adalah satu-satunya jalan supaya bisa saya menjadi bahagia? Ya, saya akan ajak bertanya lagi. Bagaimana kalau sekarang tiba-tiba mind-nya kita nonaktifkan? Maka apa yang hilang? Kalau sekarang, jangan tanya ya. Jangan langsung seperti ini langsung tanya. Caranya. Nggak tahu caranya. Udah lupakan cara. Cara akan muncul dengan sendirinya. Tapi perhatikan garis besarnya dulu. Apa yang akan terjadi kalau mind ini nonaktif sementara? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu, kamu akan menuju ke sini. Otomatis. Tapi yang di sininya adalah non-conditioning. Kamu akan bahagia for no reason. Apa yang terjadi dengan keruwetanmu? Gak ada, Pak. Karena keruwetanmu ini hanya bisa terjadi di zona pikiran. Kalau pikiranmu sedang nonaktif, maka semua keruwetan dan kerumitan itu ya tidak ada. Ya hilang. Itu hanya terjadi dalam mind. Karena itulah orang yang sedang ruwet, kepengen minum alkohol, kepengen narkoba. Kenapa? Karena dia mau mematikan mind. Dia tahu bahwa kalau sekarang mind saya nonaktif sementara, maka semua keruwetan dan kerumitan saya akan hilang secara otomatis. Karena itulah dia mabuk. Kalau kamu mabuk, mindnya hilang. Maka kamu merasa bahwa saya orang paling bahagia. Ya kalau kamu narkoba, ya nyabu, maka mindmu akan terprogram tidak ruwet secara sementara. Ya, bekerja secara ideal secara sementara. Tapi ketika sudah obat itu habis, maka apa terjadi? Dia akan balik lagi menjadi bos. Kali ini dia akan balik dengan lebih kejam. Karena dalam spiritual, solusinya bukan ke arah alkohol, bukan solusinya ke arah narkoba, solusinya ke arah kesadaran. Apa yang disadarin? Disadarin bahwa kamu bukan pikiran. Loh, gampang toh. Kamu bukan pikiran. Bahwa pikiran adalah program, kamu jangan teridentifikasi oleh pikiran. Tapi itu adalah proses. Gak bisa kita langsung otomatis satu kali langsung tersadarkan, gak bisa. Proses pembelajaran. Gak apa-apa. Kata kuncinya cuma satu, jangan memusuhi pikiran. Kalau sekarang kamu memusuhi pikiran, kamu bilang pikiran itu jelek, kamu menyiksa pikiran, ya itu sama juga kamu sebenarnya melekat pada pikiran. Kamu tetap teridentifikasi dengan pikiran. Ingat selalu, pikiran adalah program. Pikiran adalah tools. Oke? Jadi, renungkan lagi. Apa bisa kita bisa menjadi bahagia tanpa lewat mind? Bisa. Itulah kamu akan bertemu dengan kebahagiaan sejati, betul? Oke? Loh Pak, tapi saya sudah terlanjur healing. Bagaimana? Boleh. Boleh. Ya, boleh tipsnya. Boleh healing, boleh. Pak, ini saya sudah makin ruwet, Pak. Saya healing dulu lah ya, supaya saya bisa tenangkan pikiran. Betul. Ketika pikiran kamu sedang kacau balau sekarang ini, nggak bisa diterangkan langsung dengan kesadaran, maka Anda perlu healing. Betul. Healing aja, boleh. Nggak ada yang salah dengan healing itu. Ya, apa yang terjadi ketika kamu sudah healing? Ya, apa yang terjadi ketika kamu sudah healing? Kamu akan sedikit lebih rileks. Ini ruwet kan? Kamu healing kan? Oke.
kamu healing, maka kamu sedikit lebih relax, lebih calm. Oke? Ya, oke. Healing boleh nggak? Boleh. Relax, lebih calm. Lalu kemudian, ini berarti kamu sekarang gain energi. Apa maksudnya? Saya sudah dapat keuntungan dari energi. Dapat energi lebih. Ya. Nah, kenapa dikatakan gain energi? Karena pada saat ruwet, energimu fokusnya pada ruwet. Sekarang kamu berhenti ruwet, maka kamu energi yang bisa dipakai buat ruwet, sekarang bisa dipakai buat bangun energi. Nah, kamu sekarang sudah surplus energi. Ketika kamu pulang, surplus energi, jangan tunggu ruwet. Karena kalau kamu sekarang tidak segera memanfaatkan surplus energimu ini, kamu akan segera masuk ke ruwet lagi. Nah, sekarang kita manfaatkan surplus energi ini dari hasil healing ini untuk apa? Untuk melakukan tindakan yang no mind. Untuk menambah kesadaran. Good idea? Ya, sehingga surplus energimu ini dipakai buat apa? Surplusnya ini kita pakai buat energinya buat fokus pada kesadaran. Untuk latihan, untuk niat, no mind. Betul? Untuk melihat apa lagi? Untuk melihat, untuk merevalue hidup baru. Revalue hidup. Boleh? Ya. Jadi nggak ada yang salah dengan healing. Ya benar tadi konsepnya. Berarti kalau healing saya kejebak pikiran. Ya udahlah. Ya mana bisa sempurna. Kejebak ya kejebak. Nggak apa-apa. Udah. Yang penting kita dapat healing. Kita lebih relax, lebih calm. Oke. Kita akan gain energi. Surplus setelah kita sudah healing. Maka kelebihan energi itu kita pakai untuk membangun kesadaran. Membangun niat untuk masuk dalam kondisi yang no mind. Mencari kebahagiaan yang sejati. Untuk merenungkan. Ya untuk merenung di sini bisa juga. Ya untuk merenung. Ini perlu energi loh. Ya, untuk merenungkan ulang apa yang direnungkan, who am I, betul? Apa yang kita renungkan, siapakah kita, pikiran kita itu saya apa bukan, tools apa bukan, apa hidup apa enggak. Itu dia poinnya. Good? Good idea. Jadi sekarang semuanya win, gak usah sok gaya-gaya, gak mau healing, gak suka healing. Healing aja, it's okay. Ya, karena itu healing lah secara total. Ya, jangan healing bawa HP. Aduh, healing masih konten. Aduh, healing masih juga pamer-pamer sama teman-temannya. Masih pamer kekayaan, look rich, look sukses. Itu namanya bukan healing, kamu menambah penderitaanmu sendiri. Kalau kamu healing, sudahlah, lepaskan dari rutinitas. Ya, handphone ditaruh dulu, nggak usah pakai handphone, nggak bakal mati kok. Ya, handphone ditaruh dulu, nggak usah scroll, menikmatin. Kamu healing supaya maksimal, misalkan 3 hari healing, supaya bisa maksimal. Nggak usah bawa handphone, nggak usah lihat situasi luar. Just be there, just be. Latihan nafas, menikmatin hidup. Kalau kamu tetap bawa handphone, sebenarnya kamu udah healing. Sebenarnya kamu masih di situ-situ aja. Ya biarpun kamu sekarang sudah pergi ke Bali, pergi ke Lombok, pergi ke Irian Jaya, pikiranmu tetap aja di Jakarta. Pikiranmu tetap aja di Surabaya. Nggak ada guna. Ya, jadi kalau healing ya healing, tapi healingnya kita lepas 3 hari nggak usah pegang handphone. Bisa nggak? 3 hari nggak usah baca koran, bisa nggak? 3 hari nggak usah update statusnya Sambo, udah nggak usah, biarin aja. Sambo mau diapain juga bodo amat lah ya. Nggak usah update ekonomi, Pak Jokowi ngapain, proyek kereta cepat bagaimana, nggak usah update perang Rusia, bagaimana, berlanjut apa nggak usah ribut Cina punya balon ditembak Amerika, bodo amat udah. 3 hari kita break, benar-benar break dari kegilaan manusia. Betul? Kita break, just be, kamu di pinggir pantai, menikmati, nothing to do, santai. Kalaupun bawa buku, cuma baca satu buku, nggak banyak informasi. Handphone cuma dibuat alarm, internet dimatiin. Bilang sama teman-teman, saya mau healing 3 hari. That's the real healing. Bukan healing pamer-pamer. Ya, bukan healing terus konten. Waduh, itu bukan healing. Kamu nggak berada at this right now. Ya, jadi healing ini kamu perbanyak waktu untuk berada di dalam present moment. Maka kamu akan menjadi lebih calm, lebih relax, lalu kemudian kamu akan gain energi. Ketika kamu pulang, gain energi dipakai buat membangun kesadaran, buat latihan, atau niatkan untuk no mind, buat revalue hidup, buat merenung dengan lebih dalam. Maka dijamin kamu akan menemukan teknik yang lebih bagus, kamu akan menemukan alternatif, kamu akan menyadari bahwa untuk menjadi bahagia tidak melulu harus lewat pikiran. Menarik? Suka materi seperti ini? Ikut dong materi di membership. Semuanya materi seperti ini. Good? Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Ini materi
eh, apa namanya materi mahal, ya di-sharingkan agar berguna bagi orang lain. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu di video kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.